pada sore hari ini kembali lagi kita bersama-sama untuk beribadah SPPR. Walaupun kita beribadah di rumah saja, tetapi semangat dan sukacita kita dalam memuji dan memuliakan Tuhan selalu ada. Sebelum kita mulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Datang ke Hadirat Tuhan. Saudara-saudara, kita menerima potong dan salam. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera atas saudara sekalian dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian lagi dari Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang bait yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dari pendeta, kita angkat satu pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku. Tinggalkan diriku.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami persiapkan hati kami masing-masing, agar firman-Mu ini dapat mendarat dan boleh bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, mencari teman atau sahabat baik itu susah untuk didapat. Sebab seperti yang pernah Salomo katakan dalam Amsal 18 ayat 24, kadang-kadang ada teman yang bisa mendatangkan kecelakaan. Yang kita kenal sekarang dengan istilah ada musuh dalam selimut, dan kemudian teman makan teman, pagar makan tanaman, yang mana dalam pertemanan ini biasanya dipenuhi dengan kepura-puraan. Dia senyum di depan kita, tetapi di belakang dia mencibir kita. Dia memuji kita di depan kita, tetapi dia di belakang menghina kita. Di depan baik terhadap kita, namun di belakang memiliki rencana untuk menusuk dan menjatuhkan kita. Saudara, menurut Alkitab, jenis pertemanan yang salah itu dapat menghancurkan kehidupan kita. Dan ini dapat saudara lihat misalnya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, di situ mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, Amsal 13 ayat 20 pun pernah katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi baik, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, apa artinya, saudara? Di sini Anda harus memperhatikan baik-baik teman saudara. Jika teman-teman saudara memimpin saudara kepada kehidupan yang bisa menghancurkan saudara, maka saudara perlu untuk mendapatkan teman yang lain. Inilah yang dikatakan Alkitab, karena teman yang salah akan dapat merusak karakter kita dan akan dapat merugikan kita. Logikanya seperti ini, saudara. Katakanlah saudara memiliki masalah dengan alkohol dan obat-obatan. Nah, saudara tidak akan lepas dari masalah ini jika terus bergaul dengan orang yang suka mabuk-mabukan atau menggunakan narkoba. Karena itu, carilah teman lain, orang yang tidak suka mabuk dan tidak menggunakan narkoba. Atau katakan saudara memiliki masalah dengan judi misalnya. Saudara tidak akan lepas dari masalah perjudian ini jika teman-teman saudara adalah orang yang suka main judi. Dan ada banyak contoh-contoh yang lainnya. Teman dalam bahasa Ibrani adalah aheb, yang berarti orang yang mengasihi. Kata ini digunakan dalam Alkitab bagi mereka yang memiliki hubungan yang dekat. Dan ini dikenal dengan istilah teman sejati, yaitu teman yang akan selalu mendukung kita ketika kita dalam keadaan sulit, teman yang tidak pernah meninggalkan kita ketika kita kehilangan semua hal yang kita miliki, ketika semuanya terlihat gelap dan terlihat tampak buruk. Ia tetap bersama dengan kita, yang meminjamkan bahunya ketika kita berduka cita, yang meminjamkan hatinya ketika hati kita hancur. Inilah teman yang sejati dan teman yang kita butuhkan dalam keberadaan hidup kita. So, apakah sekarang Anda memiliki banyak teman sejati? Atau apakah Anda sudah menjadi teman sejati bagi teman Anda? Ingat baik-baik, dengan siapa kita bergaul akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, hindari pertemanan dengan orang yang memiliki kebiasaan buruk. Bertemanlah dengan mereka yang bisa membangun kehidupan spiritualitas kita, yang bisa menyemangati kita, memotivasi kita, dan yang selalu mengarahkan kita pada jalan yang benar. Dan yang kedua, saudara harus perlu ingat adalah, dalam dunia pertemanan, kiranya tidak membuat kita terhanyut pada hal-hal yang negatif. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus membawa pengaruh yang positif terhadap teman-teman kita. Karena itu, jadilah terang yang menyinari kegelapan, dan jangan sampai menjadi terang yang mudah diredupkan. Amin, firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan tadi, mari kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tiada Yang Mustahil.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman tersebut boleh selalu membawa kami semakin dekat kepada Engkau. Kami dapat menjalin relasi kami dengan baik kepada Engkau Tuhan Yesus, dan juga relasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kami lewat pertemanan kami. Tuhan, kami memohon dalam hidup ini kami selalu diingatkan dalam Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk menjadi terang yang sejati, yang dapat menyinari kegelapan dalam hidup ini, lewat perkataan, tindakan maupun perbuatan kami, dalam hubungan kami dengan keluarga maupun teman dan sahabat kami. Dan tolonglah Tuhan, setiap harapan dan cita-cita kami diberkati oleh Tuhan, sehingga kami akan dapat mencapai setiap cita dan harapan tersebut. Dan kami percaya Tuhan telah merancangkan rancangan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka boleh berada. Walaupun jarak memisahkan kami, namun kami yakin dan percaya kami selalu dekat di hati. Dan biarlah dalam doa kami selalu dapat saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tuhan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi hingga pada saat ini. Sebab itu Tuhan, dalam setiap pergumulan tersebut, kami kiranya tetap kuat, tetap berpegang teguh dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dan kami serahkan dalam doa seperti yang diajarkan Tuhan kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 426 bait 1 dan 2. Kita harus membawa berita. Kita menerima berkat Tuhan. Dan Allah yang sebagai sumber kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan menguatkan mengokohkan iman percayamu dan akan memberkati kehidupanmu dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, buat teman-teman semua remaja pemuda, terima kasih sudah menonton ibadah pemuda pada hari ini. Dan kami dari seksi pelayanan remaja pemuda GKI Nazaret mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75.